kurang sadar akan bahaya dari tuli mendadak, bahkan ada yang sampai menyepelekannya. Hal ini tidak bisa disalahkan karena keterbatasan informasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mewaspadai serangan tuli mendadak? Tentunya kita harus kenali gejala-gejalanya terlebih dahulu. Untuk gejalanya sendiri biasanya pada nada-nada yang memang bukan frekuensi percakapan, pasien belum tentu mengeluhkan terjadinya penurunan pendengaran yang tiba-tiba. Bisa saja pasien mengeluhkan hanya telinganya terasa penuh, atau tiba-tiba agak jauh, atau dia sendiri merasa ada bunyi tambahan, dengung atau denging yang tiba-tiba. Dapat juga beberapa pasien diikuti oleh sensasi adanya gangguan keseimbangan seperti goyang atau pusing berputar. Sebaiknya apabila didapatkan gejala seperti itu, walaupun si pasien tidak merasa telinganya keluar cairan, tidak merasa telinganya nyeri, atau tidak merasa sebelumnya ada masalah dengan telinga, mungkin selama ini seumur hidup pasien tidak pernah ada keluhan telinga, segera diperiksakan. Karena tuli mendadak itu sendiri untuk penyembuhan, untuk terapinya juga sangat tergantung onset. Pasien datang dengan onset 1 hari, beda dengan pasien yang datang ke kita dengan onset 2 hari, apalagi dengan 1 bulan atau 3 bulan sudah terjadi. Jadi tuli mendadak onset baru dengan tuli mendadak onset lama, prognosis atau kemungkinan kesembuhannya juga sangat berbeda. Jadi memang hampir 50% tuli mendadak ada juga yang bisa sembuh spontan. Tapi kita tidak pernah tahu apakah si pasien ini termasuk yang akan sembuh spontan atau yang butuh pengobatan. Bahkan dengan diobatin aja belum tentu si pasien sembuh. Jadi kalau memang dia ternyata tidak sembuh spontan, dia akan menetap. Kalau akan menetap biasanya terjadi gangguan pendengaran unilateral, artinya sebelah. Bisa juga gangguan pendengaran untuk nada bicara, frekuensi bicara sih tidak ada masalah, tapi timbul denging yang menetap dari si pasien. Denging itu bisa mengganggu juga kualitas komunikasinya si pasien gitu. Jadi bisa dia sembuh sendiri, bisa juga dia menetap atau dia mengganggu komunikasi dengan adanya latar belakang bunyi tersebut. Untuk pemeriksaannya pertama kali memang sudah pasti kita akan wawancara dengan pasien mengenai keluhannya. Kemudian kita periksa untuk telinga luarnya, apakah ada keluhan atau gangguan di situ. Misalnya dari liang telinga apakah ada kotoran atau cairan atau yang lainnya. Kemudian gendang telinga, apakah gendang telinga si pasien sendiri utuh atau berlubang, itu akan ikut mempengaruhi pendengaran. Tapi biasanya untuk tuli mendadak yang dimaksud di sini adalah tidak adanya kelainan anatomis dari si telinga luar, tapi apabila si pasien kita lakukan tes pemeriksaan pendengaran dengan garpu tala atau dengan audiometri, maka akan nampak penurunan pendengarannya. Entah di nada frekuensi bicara atau nada rendah atau nada tinggi akan tampak penurunan pendengaran. Apabila sudah memenuhi kriteria untuk tuli mendadak, biasanya kita terapi dengan sebelumnya kita harus cross-check screening untuk faktor-faktor risikonya, mulai dari lab darah. Kemudian apabila dicurigai ada penyebab lain, mungkin beberapa pasien kita sarankan juga untuk CT scan kepala, tapi tidak semuanya. Biasanya kita screening dengan lab darah yang lengkap yang untuk membantu mencari kemungkinan penyebabnya. Kemudian kita terapi untuk tuli mendadak yang memang idiopatik atau sulit diketahui penyebabnya. Biasanya kita sudah ada guideline-nya atau protapnya, yaitu sekarang ini dengan steroid dosis tinggi yang diturunkan atau di tapering off secara bertahap. Kemudian apabila pasien bersedia, biasanya kita tambahkan dengan terapi oksigen hiperbarik untuk meningkatkan pemulihan dari telinga dalamnya agar oksigenasinya lebih jalan, lebih masuk. Pasien akan kita kontrol secara berkala seminggu sekali dengan pemeriksaan pendengaran. Kemudian akan kita lihat hasilnya, apakah terjadi perbaikan atau stagnan atau mungkin perburukan bisa juga. Jadi itu tetap berjalan si tuli mendadaknya. Intinya apabila dari masyarakat ada yang mengalami keluhan seperti itu, gangguan atau penurunan pendengaran yang terjadi secara tiba-tiba, satu sisi telinga, kemudian tidak diketahui penyebabnya, kebanyakan, misalnya pasien tidak jelas habis apa, kok tiba-tiba bangun tidur, atau mungkin habis terima telepon tutup loh, kok malah jadi nggak dengar, atau mungkin habis mandi bukannya kemasukan air tapi kok nggak enak telinganya. Cepat dibawa berobat ke THT, nanti kita lihat apakah masalahnya di telinga luar atau masalah lain yang ternyata adalah tuli mendadak yang butuh pengobatan dan penanganan segera dari kita. Karena segala kecepatan
untuk pemeriksaan adalah outputnya juga kesembuhan. Onset sangat mempengaruhi untuk tuli mendadak. Kenali dan ketahui gejala dan risiko dari serangan tuli mendadak. Karena dengan mewaspadai penyakit ini, Anda bisa mengambil langkah cepat untuk tindakan pemeriksaan penyakit ini.